Kita beralih ke informasi lainnya. Kasus meninggalnya seorang dokter muda, Mita Aprilia Azmi, menuai sorotan. Hal ini membuat Kementerian Kesehatan mengirim tim khusus untuk mengusut penyebab kematian korban yang diduga akibat sistem kerja berlebihan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berjumlah 3 orang telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kedatangan tim Kemenkes RI tersebut guna memeriksa manajemen rumah sakit terkait meninggalnya salah seorang dokter intensif yakni Dr. Mita Aprilia Azmi. Tim Kemenkes RI yang didampingi oleh Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jambi serta perwakilan alumni Unsri Fakultas Kedokteran juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter intensif yang berjumlah 16 orang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal mengatakan untuk pemeriksaan difokuskan pada data kerja dan manajemen rumah sakit ini. Pertama-tama kami atas nama rumah sakit turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudari kita Dr. Mita dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Yang kedua, dan kejadian ini sesuai dengan ada surat dari IKK Kementerian Kesehatan, dan hari ini Kementerian Kesehatan hadir di rumah sakit kita untuk melakukan investigasi terkait dengan permasalahan tersebut, dan untuk hasilnya nanti kita tunggu dari Kementerian Kesehatan aja. Pak Dirut, apa yang diperiksa tadi Pak Dirut? Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam, dan data-datanya sudah kita sampaikan, nanti tunggu hasil dari Kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin. Untuk sementara kasus ini masih menunggu hasil investigasi dari tim Kementerian Kesehatan RI. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang anak dengan kondisi tangan teramputasi dan bertanya ke orang tuanya, "Ayah, di mana tangan saya?" Pertanyaan sang anak ini hanya bisa dijawab dengan tangisan oleh orang tua. Nah, ini adalah momennya. Anak kecil ini, pemirsa, bertanya kepada ayahnya, "Di mana tangan saya?" Lalu bertanya ke ibunya, "Di mana tangan saya?" Dikutip dari media sosial Aska Arumi 24. Ini adalah momen seorang anak kecil dengan kondisi tangan teramputasi. Saat anak ini melihat handphone dan ingin menari, dia bertanya kepada orang tuanya dengan nada polos, "Mana tangan saya?" Dari video terlihat anak itu didampingi ibu, ayah, dan kakeknya. Kita bisa lihat, pemirsa, orang tua ini tidak bisa menjawab pertanyaan sang anak, dan sang kakek bahkan terlihat mengusap matanya karena menangis. Dan seperti inilah saat sendiri sang ibu juga tak jarang menangis sendiri meratapi kondisi anaknya. Dikutip dari media sosial, viralnya video membuat netizen bertanya, mengapa tangan sang anak sampai diamputasi? Sang ibu menjelaskan, awalnya anaknya demam, muntah, dehidrasi, dibawa ke fasilitas kesehatan, diinfus, bengkak tangannya, dan didiagnosa sindrom kompartemen. Dilakukan operasi darurat, tapi infeksi dan tangan anaknya menghitam. Demi menyelamatkan nyawa sang anak, akhirnya diambil keputusan berat, tangannya diamputasi. Informasi lainnya, seorang pelajar SMK di Samarinda meninggal dunia akibat sakit diduga berawal dari penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan. Pihak keluarga mengaku mereka dalam kondisi kekurangan biaya. Diceritakan sang ibu,
Sejak kelas 1 SMK, almarhum menggunakan sepatu dengan ukuran yang lebih kecil dari kakinya. Dengan alasan kekurangan ekonomi, almarhum terpaksa menggunakan sepatu lamanya. Akibatnya kaki almarhum menjadi terluka dan diperparah dengan kegiatan magang di pusat perbelanjaan mengharuskan berdiri dalam waktu yang lama. Selama 1 bulan, keluhan nyeri di kaki semakin memburuk, lalu kaki korban mengalami pembengkakan. Pihak sekolah menegaskan sepatu kekecilan belum bisa dipastikan menjadi penyebab korban meninggal dunia karena belum ada penjelasan secara medis. Namun, menurut sang ibu, kaki korban membengkak di bagian atas kaki dan rasa sakitnya menjalar ke pinggang dan kepala disebut oleh anaknya hingga membuat kondisi kesehatan menurun. Baru-baru aja gitu, dari setengah bulan sakit itu memang nggak bengkak. Setelah hampir berapa lama ya, hampir sekitar 20 hari baru ada bengkaknya. Seperti itu. Di keseluruhan kakinya atau ya, ada di jari jemarinya? Bagian di atasnya kaki itu aja. Oh. Sebelumnya ngeluh sakit apa, Bu? Sakitnya ya di kaki. Di kaki. Larinya ke pinggang sampai ke punggung. Tuh, tapi dia biarkan aja. Terus sampai dibawa urut, bilangnya agak lumayan sudah enak. Cuman kakinya yang agak sakit banget. Dan kalau dengar informasinya juga almarhum saat itu juga aktivitasnya lagi magang. Iya. Lagi magang terus di Ramayana, dia berdiri terus, nggak ada ininya, opnya, ibaratnya kalau waktu istirahat baru dia duduk. Itu memperparah keadaan kakinya. Itu dia juga nggak berbicara apa-apa, cuma dia tahani aja sampai pulang baru dia bilang, mama kakiku sakit banget. Itu di hari keberapa sebelum berpulang? Pas dia bengkak itu pas sudah sebelum 1 harinya lah sebelum dia meninggal. Sementara itu pihak sekolah mengupload keterangan kronologis kejadian, di mana pihak sekolah berusaha memberikan bantuan berupa menanggung biaya pemandian, pengafanan, penguburan, serta membantu penyediaan ambulans. Pihak sekolah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyimpulkan tanpa diagnosa medis yang lengkap. Maka sepatu tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti secara medis. Sayangnya korban baru mengeluhkan soal sepatu ke pihak sekolah pada kunjungan kedua. 23 April 2026, sekolah selalu merespon setiap kali ada permintaan termasuk bantuan uang ya, menyalurkan zakat, membantu mengaktifkan BPJS hingga merencanakan pembelian sepatu dan bantuan medis. Namun, korban belum pernah dibawa ke layanan kesehatan hingga penyebab pasti kondisi korban belum diketahui secara medis. Ya, dengan beragam informasi tadi yang kita dengarkan bersama, pemirsa, ini kan kita menantikan ya upaya nyata pemerintah untuk menanggulangi beberapa persoalan sosial tadi, pemirsa. Tapi ya boro-boro bicara soal persoalan sosial, masalah jalan rusak juga ternyata hingga sekarang masih terus mengganggu masyarakat. Seperti di Peguyangan Brebes, kelamaan nunggu janji pemerintah yang akan memperbaiki jalan. Akhirnya warga inisiatif sendiri, iuran bersama, perbaiki jalan di desa mereka. Ya, semoga berita ini ditonton oleh pemerintah kita ya, supaya gercep gitu dengan memberikan bantuan segera kepada rakyatnya. Karena kan itu janji mereka ya. Kalau kita lihat ini pemirsa, menunggu janji pemerintah daerah yang tak kunjung datang, warga Dukuh Kumambang dari Dusun Cilibur, Kecamatan Peguyangan Brebes akhirnya mengambil alih tanggung jawab negara dengan memperbaiki sendiri jalan penghubung Sirampok Peguyangan. Bukan dengan anggaran dinas miliaran, bukan dengan alat berat mewah. Perbaikan jalan seperti yang kita lihat ini swadaya masyarakat dengan iuran sukarela dan juga menggunakan semen-semen yang dikumpulkan bersama-sama karena sudah lelah dengan jalan rusak yang kerap menimbulkan korban. Aksi gotong royong ini menjadi viral, merupakan bentuk aksi warga yang menyayangkan begitu lamanya janji tidak ditepati untuk perbaikan jalan.